Di Jember mulai banyak Wahabi. Orang Jember sebagian mau. Kurang ajar. Perkara orang mau datang ikut kajian atau tidak, kan gak ada paksaan di situ. Kok bisa-bisanya disebut kurang ajar? Itu kurang ajarnya dari mana? Ya justru yang kurang ajar itu orang yang sedang menggelar kajian dibubarkan, sementara dangdutan dijaga. Di Arab mereka menggusur makam ulama, Menggusur menggusur makam suhada, menggusur makam aulia. Ini mah gedabur sini ya teman-teman ya. Asbun, asal bunyi. Jadi Pak Marzuki ini panik. Ya seandainya jamaahnya ikut ke kajian-kajian orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi, ya orangnya kan makin cerdas. Ya mereka akan lebih mementingkan ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang sunnah. Karena kan bisnis ziarah wali itu kan bisnis yang menggiurkan, bisnis kotak infak, bisnis ngalap barokah. Ya akan hilang semua. Kuburan-kuburan itu akan jadi sepi. Ya seperti kuburan yang ada di kota Mekah dan Madinah, di kuburan Baqi. Ya sepi di sana teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas video dari seorang Pak Kiai tua teman-teman. Pak Kiai tua ya, Kiai besar. Tapi disayangkan ya, semakin tua semakin besar namanya, malah bukan semakin baik ya, tetapi malah semakin besar pula fitnah yang disebarkan oleh Pak Kiai ini. Ya, dia adalah Pak Kiai Marzuki Mustamar ya. Dan video yang akan kita angkat kali ini, di mana Pak Marzuki ini ya di dalam sebuah pidatonya ini mencak-mencak teman-teman ya, menunjukkan kepanikan beliau karena beliau melihat perkembangan dakwah sunnah ini begitu pesat teman-teman ya. Jadi melihat perkembangan dakwah sunnah yang begitu pesat ya, Pak Kiai ini panik sehingga dia berusaha bagaimana caranya ini supaya dakwah sunnah ini bisa berhenti. Ya beliau berusaha membendung dakwah sunnah, akan tetapi ternyata tidak terbendung. Ya meskipun ya berbagai fitnah sudah dilontarkan oleh Pak Kiai ini. Ya dan coba teman-teman kita simak ya, di mana Pak Kiai ini berpidato berapi-api ya, mewanti-wanti jemaahnya supaya jangan sampai ikut aliran yang dinamakan Wahabi. Ya kita simak videonya. Di Jember mulai banyak Wahabi. Orang Jember sebagian mau. Kurang ajar. Tuh kelihatan jelas paniknya kan teman-teman ya. Katanya di Jember ini mulai banyak Wahabi dan orang Jember sebagian mau. Kurang ajar apa enggak? Ya kurang ajarnya di mana? Ya kurang ajarnya di mana coba? Ya orang-orang yang disebut oleh kakek ini ya, kakek ini sebagai Wahabi, mereka kan cuma berdakwah teman-teman, nggak ada paksaan. Mana ada teman-teman di Salafi itu memaksa untuk ikut kajian mereka ya, kajian-kajian yang disebut Wahabi oleh Pak Marzuki Mustamar ini, nggak ada. Ya mereka cukup itu membuat kajian ya, kalaupun mau mensosialisasikan dulu ya, ya mereka cukup membuat flyer kemudian di-share di sosial media, atau membuat banner, ya membuat baliho kemudian dipasang di tempat-tempat yang menurut mereka ini bisa menjadi tempat yang strategis untuk mensosialisasikan jadwal kajian mereka. Ya, perkara orang mau datang ikut kajian atau tidak, kan gak ada paksaan di situ. Kok bisa-bisanya disebut kurang ajar? Itu kurang ajarnya dari mana? Ya justru yang kurang ajar itu orang yang sedang menggelar kajian dibubarkan, sementara dangdutan dijaga. Ya. Orang yang berdakwah, mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, menjelaskan tentang Al-Quran, Sunnah, ya perkataan ulama, ya malah ditolak, dibubarkan. Ya sementara seperti Gufron dijaga. Coba yang kurang ajar di mana coba? Kajian dijaga polisi, dijaga TNI, masih digeruduk, mau dibubarkan. Orang kajian resmi ya memiliki izin, masih juga mau dibubarkan. Ya sementara yang Gufron ini dijaga. Yang Mbah Beni juga dijaga, yang biksu di dalam masjid juga dijaga. Coba kurang ajar yang mana? Yang mana kurang ajar di sini dan siapa yang kurang ajar di sini sebenarnya, teman-teman? Ya. Coba kita lanjut lagi, teman-teman ya. Memang orang kalau sudah panik gitu ya, teman-teman, hilang kontrol ya. Ngomongnya itu gak ke kontrol. Ya pikirannya juga gak ke kontrol. Ya. Sayang ya sudah tua. Ya. Coba kita lanjut lagi, teman-teman, videonya. Kurang ajar apa enggak? Bahaya. Bahaya, kurang ajar apa enggak? Bahaya katanya. Di Arab mereka menggusur makam ulama, menggusur makam suhada, menggusur makam aulia. Ini mah gedabur sini ya teman-teman ya. Asbun, asal bunyi. Di mana coba ada buktinya kalau para Wahabi itu, Salafi itu menggusur makam para syuhada? Di mana coba? Bahkan makam keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menggusur keluarga Ahlul Bait. Di negeri Indonesia inilah makam aulia, makam Ahlul Bait, makam masyayikh, makam habaib dijaga, dirawat, ya bangga, dibangun, didanai pemerintah, diziarahi, ditawasuli, ditabaruki,
Hatta meskipun itu di Bali, makam wali itu tetap dihormati. Yang kaya-kaya itu negara Islam, tapi isinya Wahabi. Tuh kaum muslimin ya, yang diributkan oleh Pak Marzuki ini masih kuburan teman-teman ya, la ilaha illallah. Meskipun itu juga fitnah teman-teman ya, kuburan-kuburan itu masih ada, kuburan para sahabat ya, kuburan keluarga Nabi masih ada, hanya saja tidak ditampakkan, tidak dibangun megah seperti yang ada di Indonesia ini umumnya. Kuburan-kuburan orang-orang yang diklaim sebagai wali dibangun megah, didatangi, dijadikan tempat untuk minta-minta ya, ngalap berkah, dipasang kotak infak ya, supaya isinya mungkin banyak ya, mungkin ya supaya isinya banyak teman-teman. Dan lebih anehnya lagi di Indonesia ini ada beberapa tempat teman-teman ya, bukan kuburan ya, tetapi disebut kuburan, dinamai kuburan, kemudian diziarahi ya, kemudian dijadikan tempat ngalap barokah. Coba konyol apa enggak? Konyol namanya seperti ini. Bukan kuburan tetapi ditulisi kuburan ya, makam ya. Coba itu ya, makam syekh-syekh itu ya, yang buat kita bingung dan bertanya-tanya. Satu orang ya, Syekh Jumatil Kubro, ada yang di Jombang, ada yang di mana-mana ya. Yang satu orang itu tapi kuburannya ada banyak orang, padahal satu orang. Dan ternyata yang lain bukan kuburan, itu cuma petilasan. Ya mungkin pernah duduk di sana ya, dijadikan tempat, kemudian dijadikan tempat lalu ditulisi kuburan, diziarahi, dijadikan tempat ngalap barokah. Coba. Kalau seandainya seperti ini dibenarkan teman-teman, ya berapa banyak tempat di Mekah, di Madinah, itu menjadi petilasan ya, bukan lagi orang yang cemen-cemen ya. Menjadi petilasan para nabi ya, petilasan para sahabat ya. Kalau mau ngalap berkah ya ngalap barokah sama mereka sekalian. Coba ya, jalanan-jalanan di kota Madinah, jalanan-jalanan di kota Mekah, itu semuanya bekas petilasan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tentunya ya. Coba ya, untuk oknum orang yang di Indonesia ini yang biasa ngalap barokah ya di kuburan, ngalap barokah di petilasan itu ya, cuma aja tuh aspal-aspal yang ada di Mekah, yang ada di Madinah ya. Ini aneh, yang direbutkan malah kuburan. Ini aneh teman-teman. Yang penting itu rukun Islam, rukun iman ya, perkara yang wajib, perkara yang sunnah, itu yang biasa dikerjakan ya. Bahkan kalau bisa mengerjakan itu perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang benar, sunnah, itu nyaman. Coba lihat ya, pelayanan haji ya, pelayanan umrah ya, fasilitas haji, fasilitas umrah, fasilitas ibadah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya, dibuat nyaman supaya orang itu bisa beribadah dengan aman, nyaman, tentram, tenang ya, ibadahnya enak. Coba apa yang hilang dari rukun iman, rukun Islam yang ada di Mekah dan Madinah ya? Nggak ada ya. Cuma kuburan di sana nggak dimegah-megahkan seperti di Indonesia pada umumnya ya. Di Indonesia ini ya, kuburan dihias-hias seperti kue ulang tahun ya, dicium-cium nisannya ya, berlebihan sekali ya. Kuburan dicium-cium, apa kuburan dicium itu ya? Itu nggak ada masuk dalam rukun iman, rukun Islam apalagi. Nggak ada dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Para sahabat pun juga tidak mengerjakan hal seperti itu. Mencium-cium nisan kuburan, ditaburin bunga, dikalungin bunga gitu, dengan keyakinan bahwa dengan seperti itu mendapat berkah. Dan ini masalah teman-teman. Peletakan keyakinan itu dan perlakuan khusus itu yang secara berlebihan, ini masalah teman-teman ya, masalah dalam agama kita. Keliru. Justru orang yang memperbaiki fasilitas yang ada di Mekah, di Madinah disebut Wahabi. Ya karena apa mereka? Ya kuburan-kuburan gak diagungkan, kuburan-kuburan gak dihias, ya gak dibangun megah, seperti yang ada di Indonesia pada umumnya. Ya di Indonesia ini ya banyak orang yang dibodohi sebenarnya teman-teman. Bukan kuburan disebut kuburan, ya bukan kuburan disebut kuburan. Kemudian jemaahnya diajak berziarah ke kuburan-kuburan palsu itu. Ya itu apa kalau nggak membodoh-bodohi namanya? Kalau nggak ada bisnis di balik itu, membodohi jemaah namanya teman-teman. Kalau seperti ini ya, membodohi jemaahnya. Jadi Pak Marzuki ini panik ya, seandainya jemaahnya ikut ke kajian-kajian orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi ya, orangnya kan makin cerdas ya, mereka akan lebih mementingkan ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang sunnah yang sudah begitu banyak ya. Seandainya mereka mau mengerjakan semuanya ya, mereka nggak akan mampu ya. Kenapa harus berziarah keliling ke makam-makam wali ya, di sana minta-minta, kemudian ya salahnya di sini minta-minta di sana. Ya kalau sekedar berziarah nggak ada masalah. Tapi kalau sampai mau minta-minta, ini yang jadi masalah. Nah makanya Pak Marzuki ini panik teman-teman. Ya panik kalau jamaahnya ini habis. Kalau jamaahnya habis ya bisnisnya habis juga. Mungkin ya mungkin. Tapi saya husnuzon nggak kayak gitu kayaknya ya. Dan tidak seperti itu. Ya ini husnuzon saya. Dan saya yakin tidak seperti itu. Karena kan bisnis ziarah wali itu kan bisnis yang menggiurkan. Bisnis kotak infak.
bisnis ngalap barokah, ya akan hilang semua. Kuburan-kuburan itu akan jadi sepi. Ya seperti kuburan yang ada di kota Mekah dan Madinah, di kuburan Baqi. Ya sepi di sana teman-teman. Dengan tampilan apa adanya, gak ada kuburan yang dihias-hias. Dikasih kelambu, dikasih atap supaya orang betah di sana 24 jam. Ya kalau bisa 24 jam di kuburan itu berzikir. Ya sementara kalau azan berkumandang masih khusyuk di kuburan. Na'udzubillahi min dzalik. Parah teman-teman. Ya coba kita lanjut videonya teman-teman. Siapa Wahabi? Siapa Wahabi? Banyak Siapa Wahabi? Siapa Wahabi? membakar, banyak menghilangkan kitab-kitab para ulama. Ini mah sudah tuduhan tanpa berdasar ini ya teman-teman ya. Katanya Wahabi banyak membakar, banyak menghilangkan kitab-kitab ulama. Lalu diterbitkan kitab baru yang sudah dirubah-rubah. Siapa pendiri Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab. Kepada siapa si Abdul Wahab ini berguru? Kepada siapa Abdul Wahab ini berguru? Kepada orang Yahudi. Kepada orang Yahudi katanya. Ya Bapak, ya Pak Kiai tua ini mengatakan orang Wahabi itu berguru. Berarti dekat dengan orang Yahudi. Berarti mesra dengan orang Yahudi kan. Lagi-lagi dakwah sunnah ini dituduh Yahudi teman-teman. Ya, apa nggak ngaca beliau ini ya? Nggak ngaca. Orang-orang yang mesra dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, ya, orang-orang Amerika itu siapa? Ya, cobalah kek ya kalau kita ngomong itu dipikir dulu. Ya jelas ya, Gus Dur mesra dengan Yahudi, memuji-muji Yahudi, ya. Yahya Khalil Stakuf ya, mesra dengan Yahudi. Kemudian apa? 5 oknum, ya pengurus dari NU kemarin ya, itu datang ke Yahudi, mesra dengan Israel. Sampai Masjid Istiqlal pun dijadikan pengkaderan ulama yang narasumbernya orang Yahudi. Coba, yang mesra dengan orang-orang Yahudi itu ya kelompok siapa Pak Marzuki Mustamar? Ya, kalau orang yang dituduh Wahabi, mana ada yang mesra dengan Yahudi? Nggak ada teman-teman. Ya, mereka mengimani Al-Quranul Karim. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, orang-orang kafir secara umum, mereka itu tidak akan pernah ridho dengan orang Islam. Sebelum orang Islam ini mau mengikuti langkah-langkah mereka. Sebelum kita ini mengikuti agama mereka. Dan itu ayat Al-Quran. Abadi sampai hari kiamat. Gak akan pernah berubah. Dan oknum-oknum NU kemarin ya. Yang berharap bisa berjalan bersama dengan orang-orang Yahudi. Hidup damai berdampingan. Ya, hidup rukun. Itu hanya isapan jempol. Karena bagaimanapun mereka itu musuh dalam Islam teman-teman. Ya, musuh terhadap Islam. Jadi kalau ada tawaran-tawaran yang damai lah, yang hidup rukun berdampingan lah, ya, ditawarkan kepada oknum NU dan ada oknum NU yang percaya dengan orang-orang Yahudi Israel, ya itu berarti namanya, waduh, gue nggak ketulungan tuh. Ya itu berarti mereka itu sudah menipu. Memang tabiat orang-orang Yahudi itu penipu dari zaman Nabi sampai sekarang ya, sampai hari kiamat nanti mereka itu penipu. Jadi kalau sampai ada yang percaya katanya karena ada pembahasan untuk membahas masalah perdamaian, ya itu nggak masuk akal ya. Bohong mereka itu teman-teman. Ya. Atau jangan-jangan memang ya mereka pergi ke Israel itu ya menunjukkan kemesraan dengan Israel itu. Ya karena memenuhi keinginan orang-orang Israel. Ya, kemudian mereka dapat fulus. Ya kemungkinannya seperti itu. Ya, tetapi saya akan tidak lah. Tetapi yang jelas ya, bahwa Allah katakan dalam Al-Quran, ya Allah katakan ya, bukan saya ya, Allah katakan. Nggak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap orang-orang Islam. Sampai orang-orang Islam ini mengikuti agama mereka. Ya, dan ini abadi sampai hari kiamat teman-teman. Jadi seruan-seruan damai mereka ya, damai terhadap kaum muslimin, hidup berdampingan, hidup rukun, itu gedabrus. Ya, itu bohong teman-teman, bohong besar. Ya coba kita lanjut lagi teman-teman videonya. Nabi lahir di Mekah. Tapi Anda jangan berharap bisa menggelar maulid di Mekah. Dilarang. Wahabi. Ya, jelaslah dilarang untuk menggelar maulid Nabi di Mekah teman-teman. Ya, dan Pak Kiai ini mengatakan bahwa kebijakan pelarangan maulid Nabi di Mekah oleh pemerintah Arab Saudi dikatakan Wahabi teman-teman. Pemerintah Arab Saudi dikatakan Wahabi. Imam Ash-Shudais ya dikatakan Wahabi sama Pak Kiai ini. Coba. La haula wala quwata illa billah. Ya, King Salman ya, Raja Salman dikatakan Wahabi dong kalau begitu oleh Pak Kiai ini. Wahabi, pastikan Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda tetap NU sampai mati. Siap?
pastikan Anda anak-anak Anda tetap NU sampai mati. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita lihat ya secara sekilas perkataan ini seakan-akan ya, tetapi saya yakin tidak. Tapi ini seakan-akan NU itu sudah dijadikan sebagai apa ya? Sebuah apa gitu, kayak semacam sebuah agama. Dan ada videonya kemarin kan dari oknum dari mereka juga yang mengatakan bahwa NU itu sudah agama, ya tidak NU itu ya masuk neraka. Ada tuh, ya ada videonya itu, ya. Saya sudah bahas juga di video sebelumnya ini, ada salah seorang kiai dari oknum mereka itu yang mengatakan seperti itu. Siap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah teman-teman, ya, yang direbutkan cuma amaliyah bid'ah, perayaan Maulid, ya. Di Mekah nggak bisa merayakan Maulid katanya. Emangnya kenapa perayaan Maulid? Memang nggak ada tuntunannya itu kok. Ya, Nabi Muhammad SAW nggak pernah mengerjakan, ya para sahabat pun nggak pernah ada yang mengerjakan, para tabiin, atba'ut tabiin, yang nggak pernah ada yang mengerjakan, ya para ulama, ya imam 4 mazhab nggak pernah ada yang mengerjakan seperti ini. Bahkan Imam Bukhari, Imam Muslim, ya imam ahli hadis, semuanya nggak pernah mengerjakan. Kenapa dibingungkan? Sementara di Mekah dan Madinah, ya ente mau beribadah dengan ibadah-ibadah yang mulia, yang memiliki keutamaan yang luar biasa, masih tetap bisa dikerjakan, ya bahkan sangat dianjurkan di sana. Ya, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat ya daripada sholat di Masjid Nabawi. Ya, sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat lebih baik daripada sholat di masjid lainnya. Syiar-syiar Islam di sana itu berdiri. Anda mau sholat wajib berjamaah di masjid 5 waktu bisa. Ya mau sholat sunnah sebanyak mungkin ya. Semua sholat sunnah dikerjakan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi bisa. Ya, mau sholat malam bisa, mau puasa Senin Kamis bisa, mau puasa Daud bisa, mau umroh, mau haji. Ya, bukan hanya bisa, tetapi dilayani malahan. Ya, mau membaca Al-Quran, mau belajar Al-Quran, belajar hadis di sana bisa. Coba, apa yang nggak bisa di sana? Ada orang ibadah ya dengan ibadah-ibadah yang sunnah kemudian dilarang di sana, kan nggak ada. Lah kalau sampai di sana kemudian diadakan acara maulid, ya ini kan jadi aneh nantinya teman-teman ya. Acara maulid Nabi digelar ba'da maghrib misal, ya nanti isyanya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya nggak ada azan isya, ya kenapa? Ya lagi acara maulid Nabi misalkan, ya nanti setelah acara maulid Nabi pulang sendiri-sendiri, ya nggak sholat berjamaah. Kemudian acara maulid nanti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya diadakan ketimpringan, ya sholawatan, bawa bendera yang banyak. Kemudian laki-laki perempuan bisa campur baur joget-jogetan di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.